warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jola Kasiragi, jurusan XC semester 12, NIM 141401608. Di sini saya akan menjawab tugas UTS yang diberikan oleh dosen manajemen perbankan, yaitu Bu Yani Agus Priyani. Baik, di sini tugas nomor 1, sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Undang-undang tersebut yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisi tentang perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank dan mencakup tentang kelembagaan, kegiatan-kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Dan pengertian bank adalah sebagai lambang intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank dilakukan melalui sistem tabungan dan penyaluran dananya dilakukan melalui sistem kredit atau pinjaman. Baik, langsung saja ke nomor 2. Jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Fungsi dan peran bank di Indonesia bagi pemerintah yaitu di sini ada 11 poin. Poin yang pertama, menjaga stabilitas moneter agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat tetap terjamin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poin yang kedua di sini yaitu sebagai pengatur dan pengawasan perbankan, peraturan dan pengawasan yang bertujuan agar memiliki sinergisitas baik yang dimiliki oleh bank dari segi cara laporannya, pemeriksaannya, penegakan hukumnya, penerapan dan kebijakan-kebijakan yang bersinyal efektif. Dan poin yang ketiga di sini pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Jadi bank fungsinya mengatur semua sistem pembayaran baik maupun bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan poin yang keempat di sini yaitu peneliti dan pemantau. Jadi fungsi bank di sini selain untuk mengawasi peraturan, di sini juga melakukan survei ya. Peneliti dan pemantau melakukan survei dan riset yang secara berkala baik mikro maupun makro. Dan yang kelima poin di sini memberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Poin yang keenam membantu pembiayaan APBN, dan yang ketujuh mengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Poin yang kedelapan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Dan poin yang kesembilan di sini memberikan saran tentang perbankan, tentang ekonomi dan keuangan kepada pemerintah. Dan poin yang ke-10 di sini memberikan saran tentang RAPBN terkait tugas dan kewenangannya. Poin yang terakhir di sini nomor 11, melakukan kerjasama dengan baik antar bank sentral negara lainnya. Baik, langsung ke nomor pertanyaan yang ketiga. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank di sini yaitu yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito. Langsung ke pertanyaan yang terakhir ini ya, pertanyaan yang keempat tentang wabah COVID-19 ini. Tentunya banyak sekali yang berdampak dari wabah ini, di mana kita dipaksa dan dituntut untuk memberhentikan menjalankan kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari dilakukan demi menghindari dampak yang luas lagi di Indonesia. Tidak hanya berdampak kepada perekonomian,
tapi pendidikan pun terdampak. Yang biasanya kita setiap pagi melakukan kegiatan pembelajaran dengan secara langsung bertatap muka, tapi ini semenjak wabah melanda Indonesia, pemerintah menganjurkan untuk meliburkan dalam artian melakukan pembelajaran secara online. Selain pendidikan pun yang terkena imbas, yaitu ada hal yang paling terpenting, yaitu masjid. Masjid yang teridentik tempat beribadahnya umat Islam kini sebagian besar sudah di lockdown, sudah diberhentikan, sudah tidak diberlakukannya untuk sholat berjamaah di berbagai tempat di Indonesia. Ini yang sangat luar biasa. Kita dididik di agama untuk sholat berjamaah, tapi ini dengan kejadian wabah kita tidak diperbolehkan untuk sementara berjamaah di masjid. Di berbagai daerah ini nyata ada terpampang jelas masjid ini tidak dipergunakan untuk sholat berjamaah untuk sementara waktu. Ini yang sungguh luar biasa ya. Ya, dengan bertujuan menghindari perluasan wabah dari COVID-19 ini. Dari segi sektor perekonomian, kita lihat berita di TV, stok bahan baku di Indonesia di berbagai daerah udah hampir langka, udah hampir habis, dimulai dari bawang-bawangan, beras, apalagi gula yang sudah hampir habis stoknya. Dan kemarin saya ngeliat di TV, pemerintah melakukan impor berapa ton bahan baku, dan ini terimbas kepada nilai tukar rupiah kita yang cenderung menurun. Dari segi perbankan, pemerintah pun menyatakan bahwasanya masyarakat yang punya tanggungan baik kredit motor atau apapun, pinjaman uang atau apapun, untuk ditangguhkan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, bagi saya pemerintah kebijakannya lumayan ada, dan pemerintah dan manajemen bank untuk dapat lebih memperhatikan masyarakat di kondisi yang saat seperti ini. Terus memperlihatkan dan melirik nasib-nasib masyarakat akibat dampak wabah dari COVID-19 ini dengan memberikan fasilitas yang dapat membutuhi kebutuhan di masyarakat dalam kondisi yang seperti ini. Fasilitas yang layak atau bantuan langsung tunai bisa diberikan kepada masyarakat yang menengah ke bawah atau yang istilahnya masyarakat yang kurang mampu. Jangankan untuk memberhentikan kegiatan buat sehari-hari aja yang kita normal sebelum ini, mereka ada sebagian dari orang yang kekurangan, dan itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan, apalagi di saat kondisi yang saat seperti ini. Ya, kita harus lihat prinsip dari seorang pemimpin atau presiden Ghana. Ia berkata, kami tahu cara membangun perekonomian kembali
tapi kami tidak tahu cara mengembalikan manusia. Dan dari perkataan itu pun pemerintah harus berprinsip seperti itu, bahwasanya di Ghana mereka tidak takut untuk ambruk perekonomiannya demi masyarakatnya ketimbang kehilangan masyarakatnya. Jadi saya berharap pemerintah ke depan ya cepat memfasilitasi fasilitas yang layak untuk masyarakat atau memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang menengah ke bawah dalam waktu yang secepatnya mungkin. Dan terus terutama kepada para tim medis, pemerintah harus benar-benar memfasilitasinya karena dia garda paling depan yang mengatasi. Jangan sampai para medis kekurangan bahan-bahan untuk melindungi dirinya dan umumnya kepada orang yang terkena dampak positif COVID-19 ini. Baik, itu saja jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.